Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan hari ini kami akan mengulas tentang karakter terkuat dari anime One Piece. Bedanya kali ini kami tidak akan membahas siapa yang terkuat dalam animenya, melainkan hanya beberapa karakter yang berasal dari East Blue. Karena dari banyaknya karakter di anime One Piece, East Blue merupakan salah satu pulau yang menciptakan banyak sekali orang kuat. Lalu siapakah mereka? Mari lanjut pada pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut karakter terkuat One Piece yang berasal dari East Blue versi Efek Anime. Bartolomeo. Pertama kita mulai dari karakter yang satu ini. Awal diperkenalkannya pada saat berada di Colosseum, yang ternyata juga penggemar berat sekaligus pelopor dari terbentuknya SHP Grand Fleet. Yaps, meskipun tampilan darinya sangatlah konyol dan tak masuk akal, tetapi untuk kekuatannya sendiri sangatlah mengejutkan. Bagaimana tidak, dengan kekuatan Bari-Bari Nomi, dia bisa membuat barir yang tidak bisa tertembus. Bahkan bisa digunakan sebagai penyerangan walau hanya sebatas melapisi tangannya saja. Tetap saja meski hanya dua kemampuan saja, untuk pertahanannya sendiri memang tak terkalahkan. Hal ini terlihat saat Oden tidak berhasil menembus kekuatan Bari-Bari Nomi dari pengguna sebelumnya yaitu Semimaru. Koby. Pada awalnya Koby hanyalah anak penakut dan ingusan, dikarenakan dirinya tidak memiliki kemampuan apapun. Sampai suatu ketika pertemuan takdir membuatnya bisa menjadi kuat, di mana dia bertemu dengan Luffy dan Garp. Dari pertemuan itu, dia berusaha sekeras mungkin untuk mewujudkan impiannya untuk menjadi Admiral. Mengejutkannya, impiannya sedikit demi sedikit mulai terwujud, lantaran kini dia telah dipercaya menjadi wakil komandan dari salah satu angkatan laut. Selain dari itu, sekarang terungkap kalau Koby juga termasuk dalam kelompok yang bernama Sword. Bisa diartikan sekarang Koby sudah berbeda jauh dari sebelumnya. Sekarang Koby juga dibekali jurus seperti Rokushiki dan masih banyak lainnya yang kemudian namanya mulai terkenal dengan sang pahlawan. Usopp. Sama seperti Koby, karakter dari Usopp sangatlah pengecut serta penakut. Dan yang paling buruk dari sikapnya itu ialah dijuluki sebagai pembohong. Namun di balik perilakunya itu, Usopp adalah karakter yang tak pantang menyerah meskipun dalam kondisi apapun. Sebab dari sifatnya itu, Luffy menjadikan kelompoknya untuk menemaninya nanti menjadi Raja Bajak Laut. Sejak bergabung dengan Luffy, Usopp berusaha keras untuk bisa memenuhi janji dari Luffy dengan cara menjadi penembak jitu seperti ayahnya yaitu Yasop. Benar sekali, dalam beberapa perjalanan, bakat darinya menembak semakin akurat. Bahkan yang paling mengerikan dari itu semua, senjatanya hanyalah ketapel saja. Menariknya lagi dengan kecerdasan darinya, Usopp merubah gaya menembaknya menjadi lebih variatif lagi. Satu hal yang menarik lagi, pada arc Dressrosa, dia sudah membangkitkan Kenmushoku Haki. Dengan begitu pula, untuk menjadi penembak nomor 1 jadi lebih dekat lagi. Van Augur. Sampai saat ini Van Augur masih sangat misterius lantaran jarang sekali diperlihatkan dalam animenya. Palingan hanya menodong saja pada saat di Marineford. Tetapi meski begitu banyak yang mengatakan kalau dia adalah penembak jitu yang hebat. Hebatnya lagi bisa menembak dari lokasi yang sangat jauh dengan akurat. Sebab dari itu Van Augur masih menjadi salah satu karakter terkuat dari bajak laut Kurohige. Portgas DS. Dari sejak lahir Ace adalah karakter yang spesial. Alasannya sudah pasti karena ia adalah anak dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Walaupun dia baru mengetahui kenyataan itu dari Garp yang mengungkapkan kebenaran. Sejak mengetahui hal itu juga membuat dirinya menjadi gelisah dan cemas, mengingat banyak sekali para penduduk yang menghina ayahnya tersebut. Akibat hal itu muncullah sifat pemarah dari Ace. Beruntungnya dalam masa-masa hidup yang seperti itu, sifat emosinya itu mulai hilang ketika bertemu dengan Sabo dan Luffy. Kabar baiknya lagi mereka bertiga memiliki impian yang sama untuk menjadi bajak laut terkuat di dunia. Sejak dari situ, Ace tumbuh menjadi kuat agar bisa mewujudkannya. Hingga akhirnya juga memiliki buah iblis dengan kekuatan yang sangat kuat. Berkat kekuatannya itu, dia berhasil masuk ke dalam bajak laut Shirohige,
hingga menjadi komandan divisi kedua. Pastinya dari situ kekuatan dari Ace sudah tidak diragukan lagi. Sabo. Seperti yang kita ketahui, Sabo adalah anak jenius dan berbakat. Sayang sekali di balik sifatnya itu ada yang membuatnya tertekan, yakni adalah permasalahan tentang keluarganya. Akibat hal itu pula dia memutuskan untuk kabur dari kerajaan dan menjalani hidup yang besar menjadi bajak laut. Walau awalnya tujuannya hanya itu saja, tetapi berkat Luffy dan Ace hidupnya menjadi lebih baik lagi, di mana mereka telah berjanji untuk menjadi bajak laut yang kuat. Tetapi harapannya pupus ketika insiden yang menimpanya, yakni Sabo dibom oleh Tenryubito. Untungnya sebelum ajalnya menjemput, Sabo berhasil diselamatkan oleh Dragon sang revolusioner. Buruknya pada kondisi seperti itu Sabo kehilangan ingatan, yang kemudian juga menjadi bagian dari revolusi. Singkat cerita, saat menginjak dewasa, Sabo sudah semakin kuat sampai bisa menjadi nomor 2 di revolusi. Kabar buruknya, ingatannya mulai pulih saat kematian dari Ace. Sabo yang mendapat berita itu sangat hancur, namun karena ada satu yang harus dilindungi, dia pun kembali pada tujuan awal yakni melindungi Luffy. Kemudian dalam satu kesempatan yang pas, Sabo berhasil mendapatkan buah iblis dari Ace. Dengan adanya buah iblis tersebut, kekuatan darinya sudah tak terkalahkan lagi. Walaupun saat ini terdengar kabar kalau Sabo telah mati. Entah benar atau tidaknya hal itu, yang pasti saat ini masih menjadi misteri. Roronoa Zoro. Sebetulnya kami masih tidak yakin Zoro berasal dari East Blue. Tetapi karena sedari kecil Zoro berada di East Blue, kami akan memasukkannya dalam list kali ini. Pastinya kalian sudah tahu banyak dari karakteristik Zoro dan kekuatannya, di mana dia berupaya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Lalu dalam mewujudkan mimpinya itu, dia diharuskan untuk melawan orang-orang kuat demi bisa mencapai tujuannya tersebut. Sampai akhirnya kekuatannya berhasil diakui oleh Mihawk sang pendekar pedang. Alasan itu sudah pasti karena Zoro mempunyai potensi untuk menjadi kuat. Benar sekali apa yang dipikirkan oleh Mihawk benar adanya. Bagaimana tidak, dalam pertarungan Onigashima, Zoro yang berada pada kondisi tidak prima bisa mengalahkan King dengan bounty 1 miliar berry. Dari situ sudah terlihat kalau Zoro memang selangkah lebih maju untuk menjadi kandidat pendekar nomor 1 di dunia. Yasop. Yasop merupakan salah satu karakter yang paling populer di kalangan penembak jitu. Hal itu dikarenakan dia sangat hebat dalam kemampuan tersebut. Bahkan seringkali dijuluki dengan penembak jitu paling akurat. Akan tetapi kisah terjalnya tidak terlalu diperlihatkan dalam animenya. Yang pasti Yasop selaku penembak jitu dari seorang Yonko memiliki kekuatan yang sangat mumpuni. Monkey D. Luffy. Luffy biasa dikenal dengan orang yang bodoh dan ceroboh. Sebab dari kelakuannya itu pula banyak orang yang menyukainya. Kenapa demikian? Karena di balik sifatnya itu dia memiliki tekad sekuat baja. Entah sekuat apa musuhnya itu, dia tetap membela yang benar menurutnya. Contohnya pada saat arc Dressrosa sampai Wano Kuni, Luffy rela meluangkan waktu untuk membantu masalah dari teman-temannya. Walaupun itu baru saja mereka kenal. Sekarang dalam cerita Wano Kuni, Luffy sedang dihadapkan masalah besar karena dirinya harus bisa mengalahkan seorang Yonko untuk bisa menyelamatkan teman-temannya. Tentu saja hal itu akan menjadi menarik lagi dikarenakan banyak kabar yang beredar kalau Luffy akan mengeluarkan jurus barunya itu. Entah apa jurusnya itu, yang pasti hal itu berkaitan dengan gear kelima. Lalu bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya dari pertarungan itu, kita tunggu saja chapter selanjutnya. Monkey D. Dragon. Dragon adalah sosok misterius yang mengguncang dunia. Lantaran dari banyaknya orang terkuat yang ada, hanya dialah yang memiliki tekad untuk menghancurkan pemerintahan dunia. Entah apa alasannya melakukan hal itu, yang pasti dia membuat pasukan revolusi untuk bisa mewujudkan itu semua. Walaupun sampai saat ini kekuatan darinya belum diketahui. Monkey D. Garp. Garp merupakan sosok yang penting dari pemerintahan dunia. Alasannya karena pada saat perang God Valley, dia berhasil mengalahkan bajak laut terkuat yaitu Rock. Walaupun diketahui kebenaran yang terjadi adalah berkat bantuan dari Roger.
Yaps, meski begitu, kekuatan dari Roger memang sudah overpower sekali. Mengingat dari banyaknya angkatan laut yang ada, hanya dia saja yang berani melawan Rogue. Hingga saat ini kekuatannya masih sangat menakutkan untuk dilawan, tapi tetap saja Garp masih bisa diandalkan walau di usia belia. Gol di Roger. Raja Bajak Laut. Itulah nama yang disandang oleh bajak laut Roger setelah berhasil mencapai pulau terakhir. Seperti yang kita tahu, karakter yang legendaris ini berasal dari East Blue dan dieksekusi juga pada kampung halamannya. Hal itu dilakukan agar tidak ada timbulnya generasi baru yang menjadi sepertinya. Sayang sekali, ancaman tersebut malah membuat petaka besar bagi Angkatan Laut. Dikarenakan dari situ juga era bajak laut berganti. Berbicara soal kemampuan Raja Bajak Laut pastilah sangat kuat, mengingat Roger memiliki haki tingkat tinggi beserta dibekali dengan pedang yang kuat pula. Pertarungan darinya terbukti mengesankan pada saat melawan Shirohige, Garp, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan adanya bukti tersebut, untuk saat ini Roger menjadi peringkat teratas dari bajak laut lainnya. Well, itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan informasi dari video yang kami sampaikan, kalian bisa koreksi pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.